Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Jadi artinya cesium itu banyak dipakai di mana-mana, tapi dia diperlukan. Iya. Tapi dia tuh tidak bocor. Nah, hasil bocor-bocoran limbah-limbah itu mereka kan nggak mau itu berbahaya. Biasanya mestinya ditumpuk di dalam tanah di satu tempat penyimpanan. Nah, orang nggak boleh dekat situ. Tapi nah ini karena itu, ini limbah, lempar aja ke negara yang terima. Nah, ini kalau saya mau nanya sekarang sama dokter Jaya punya hobi. Dokter Jaya hobinya apa aja? Melukis. Itu aja, Dok. Hobi melukis, baca buku, nonton. Yang dilukis apanya, Dok? Hah? Yang dilukis? Saya lukis macam-macam, melukis pemandangan, apa sih yang saya nggak ini lukis muka dulu pernah belajar gitu, tapi biasanya mukanya jadi nggak sama aslinya begitu. Jadi lebih tua. Enggak, ini melukis yang paling enak melukis apa? Melukis kalau yang diajar dari SD melukis gunung 2 biji. Melukis teri, Dok. Paling enak, Dok. Nggak akan diomelin orang. Wah. Kalau melukis teri nggak akan diomelin. Iya. Kecuali kalau teri orang lain. Nah, ya kan, Dok. Kalau melukis teri, apalagi melukis teri sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau melukis teri orang lain, nah itu digaplokin, Dok. Yeah. Oke, nah, kenapa saya tanya hobi? Saya tadi ngarepin Dokter Jaya tuh hobinya ada ya traveling kayak gitu, hiking kayak gitu. Nggak ada hobi kayak gitu. Traveling suka, jalan-jalan suka. Hah? Hiking? Nggak begitu suka, tetapi pernah sih berapa kali hiking. Sekarang udah nggak kuat pengen. Pernah beneran nih? Hiking iyalah. Jangan kayak gitu, ntar ke Sumatera Barat lagi ke Payakumbuh. Nah, gini, Dok. Saya sih jujur aja saya nggak suka kalau camping kayak gitu. Tahu nggak kenapa, Dok? Kenapa? Kebayang aja cari WC-nya susah. Loh, kalau laki-laki kan setiap tempat bisa jadi WC. Kalau kencing sih asal iya, numpang, Dok. Enggak, kalau kencing sih iya, Dok. Buang air kecil istilahnya kalau kita lagi golok tuh sepanjang dari hall 1 sampai hall 18 tuh sepanjang jalan WC semua tuh kalau lagi kebelet. Problemnya kalau kita mau BAB. Oh. Gila, Mek. Itu kan bisa disetel di kepala, Franky. BAB bisa disetel. Itu ada otot consciousnya kok, otot sadar ya. Iya, tapi nggak biasa, Dok, kan katanya apa itu dokter bilang toilet apa? Toilet belajar apa? Toilet training. Nah, saya dari kecil toilet training saya tempat bersih ini. Ya, kita masuk ke rest area aja kalau rest area-nya kotor. Tapi kebetulan rest area sekarang udah lumayan bagus-bagus. Nah, Dokter Jaya ini, Dok. Saya tuh makanya tadi saya tanya Cikande tuh di mana? Di Banten. Di Banten. Itu daerah industri. Mau nggak kita ke sana, Dok? Ngapain? Nggak mau. Cari duit. Hah? Cari duit. Serius nih cari duit nih, Dok. Kenapa cari duit? Karena tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sambil makan, Dokter Jaya bilang itu ada satu unsur kimia yang harganya mahal per gramnya. Iya. 1 gram berapa, Dok? $80 katanya sih. $80. Mungkin itu harga terendah tuh kali. Wah, kalau udah harga $80 per gramnya itu udah cukup lumayan bagus. Kenapa itu saya ngajak Dokter Jaya ke sana tuh ya begini. Nah, kan kalau kita golongan 1A tuh mulai dari hidrogen ya, Dok ya. Hidrogen, litium, natrium, kalium, fransium, cesium paling bawah ya. Kenapa saya ingat paling bawah? Karena dia setelah nama saya. Nama saya kan Fr. Fransium. Bawahnya cesium. Ada satu fenomena kemarin udang-udang di sana terpapar unsur
Cesium. Sebenarnya bukan udang di sana, Franky. Apanya Iya, dok? udang kan kita eksportir udang ke Amerika. Ya, ini sebenarnya kejadiannya gimana nih? Eksportir dari ada PT BMS, ekspor ke Amerika. Ya. Nah kalau di sana itu mereka tuh punya seperti kayak gerbang yang bisa mendeteksi kalau ada radioaktif. Ya. Lewat situ berbunyi tet gitu loh. Langsung diperiksa, ternyata tercemar dengan cesium 137. Itu adalah salah satu jenis cesium radioaktif. Karena cesium yang normal itu 134 Franky. Nah, kalau 133 yang normal. 137 sama 134 tuh radioaktif, mengeluarkan sinar gamma. Sinar beta dan sinar gamma yang paling banyak, dan itu berbahaya kalau deket orang. Karena termasuk bahan radioaktif. Nah, mereka bingung karena kenapa biasanya cesium 137 itu dihasilkan oleh reaktor nuklir. Kalau di Chernobyl, wah itu kan itu Nagasaki, produk sampingannya, iya, buangannya nih dok. Buangan. Jadi dari uranium 32 itu akan berubah menjadi cesium 137. Nah, cesium 137 itu kalau di yang 133 masih mending. Tapi masalahnya sebagiannya itu udah melepaskan gamma dan beta, kemudian menjadi cesium 134 dan 137. Jadi mereka bingung kan, nggak ada ledakan nuklir, nggak ada apa-apa kok bisa tercemar. Nah, padahal di dalam produk yang mesti masuk ke Amerika itu ada batasan maksimalnya tuh harus sekian gitu loh. Saya tahu kenapa mereka bingung dok. Kenapa? Nggak pegangan. Kan kalau bingung biasanya pegangan dok. Nah sekarang masalahnya itu satu. Jadi akhirnya ditolak. Pokoknya kalau selama mengandung cesium kita nggak mau terima. Nah kemudian dicarilah ini dari mana nih Indonesia kan? Yang bunyi kebetulan produknya produk udang. Carilah, dicari ternyata itu ada PT-nya itu ada di Cikande. Nah kemudian gara-gara gitu kan itu menyangkut ekspor kan, udang itu ekspor gede, diperiksa lah, turunlah Bapeten bagian tenaga nuklir tuh. Tulis situ cari-cari ternyata di daerah sekitar di situ kawasan industri. Ada beberapa perusahaan di situ ada dia bilang ada 32 titik di daerah situ itu yang cesiumnya positif lagi. Dicari 22 diantaranya itu perusahaan dan yang selebihnya apa? Ada di situ ada lapak besi Franky. Lapak-lapak besi itu pada banyak positif. Jadi banyak titik-titik positif. Akhirnya daerah situ isolasi. Nggak, jadi sebenarnya yang terkontaminasi si udangnya ini karena terpapar dari lingkungan. Ya ada 32 titik di situ ya terpapar lingkungan. Jadi dia dicucinya di situ, dia apa di situ. Dan ternyata ada 22 PT di situ tuh yang ternyata tercemar. Artinya kemungkinannya kan begini dok. Ada 3 kan dok. Udangnya terpapar cesium. Ya. Kedua, kontainernya artinya packagingnya ini terpapar cesium atau dua-duanya. Ya, bisa airnya juga kena. Karena ternyata begini. Sekarang kita ngomong deh, cesium itu kan kalau ditulis CS 137 besar, S kecil. Di bawah 55. Apa arti yang di atas, apa arti yang di bawah? Itu, di atas kan itu apa? Nomor atom. Bawah berat atom. Nah, dalam kondisi yang tidak stabil ini cesium 137 kalau didiemin itu nanti dia bisa berubah menjadi barium 137 BA. Tapi dia ngasilin sinar gamma. Nah sinar gammanya itu berbahaya buat manusia karena gini, dia masukkan 2 sinar beta dan gamma. Kalau beta itu cuma nembus di daerah kulit Franky. Beta dekat di permukaan. Ini efeknya bisa bikin merah, bisa mematikan sel di sini, jadi bisa terjadi ulkus, kerusakan jaringan, jadi borok gitu loh. Jadi kulit jadi luka bakar. Kalau di kulit, tapi kalau sinar gamma nembus ke seluruh tubuh. Itu yang dipakai buat ronsen ya dok ya? Ya. Gamma ya. Nah, sekarang pertanyaannya cesiumnya dari mana? Nah itu kali dok, si produksi tadi mungkin.
Ya tapi kan mereka nggak pakai radioaktif. Nggak pakai uranium. Dari mana? Nah, sampai sekarang masih tidak jelas, tetapi diperkirakan. Ya, saya udah nungguin dokter J dari mana. Nggak diperkirakan itu karena mereka tuh mereka mengimport itu mengimport limbah baja dari luar negeri. Oh. Import karena begini. Scrapnya tuh. Iya. Nah, ujung-ujungnya dianggapnya situ import masuk situ, dan itu importnya itu dari mana? Dari Filipina katanya, dari luar negeri. Nah, itu satu peristiwa. Peristiwa lain lagi adalah ternyata ekspor Indonesia cengkeh juga diblokir dari, kalau nggak salah sih mungkin dari Amerika juga. Ternyata impor cengkehnya itu dari Lampung. Mengandung cesium 137 juga. Deket Cilegon juga ya? Bukan. Dicari sumbernya dari mana tuh cengkeh. Dari Surabaya, Frank. Jadi dari Surabaya di sana keluar kena juga. Apalagi ternyata terjadi juga di Batam. Di Batam itu ternyata berasal dari seng. Bubuk seng yang diimport limbahnya dari luar negeri mengandung gituan juga. Jadi itu menjadi isu yang mengerikan buat artinya kita, di sini kalau saya coba menyimpulkan, Dok, sebenarnya hasil agrikulturnya nggak ada masalah. Enggak. Kontainer-kontainernya ini, Dok, artinya packingnya itu yang kemungkinan ada bagian daripada yang masalah. Ternyata kalau menurut sebagian orang bukan itu sebabnya. Kita punya undang-undang yang ngatur barang apa yang boleh diimpor. Beberapa waktu yang lalu ada undang-undang tuh yang melepaskan beberapa barang boleh diimpor. Tadinya nggak boleh. Artinya dikasih kelonggaran untuk mengimpor barang. Apa? Kertas bekas, limbah kertas, limbah elektronik, limbah baja, itu boleh masuk. Nah, barang-barang itulah yang mencemari B3-nya itu mencemari masuk ke sini. Baru karena saya itu mau bilang, Dok, limbah elektronik itu kan B3. Kalau limbah baja sih saya belum tahu tuh B3, tapi kalau limbah elektronik yang B3. Dilarang kemarin itu adalah baju bekas ya dari luar negeri dilarang. Tapi ternyata tuh ada undang-undang dan PP yang kemudian melepaskan barang-barang itu. Nah, itulah dianggap sebagai titik masuknya itu barang itu. Nah, sekarang cesium sendiri kita ngomongin nih. Saya ngomongin sebagai dokter ya. Ada cesium 137. Cesium itu bentuknya apa sih? Belum pernah lihat, Dok. Bentuknya itu yang umumnya itu kalau dia bentuknya itu dia adalah logam. Dalam temperatur kamar itu logamnya itu bentuknya cair seperti Hg, Franky, seperti air raksa. Warnanya putih bening. Bening lagi bukan air raksa putih mengkilap. Raksa kan kayak silver ya? Iya seperti sama, itu kayak sama. Gitu. Dia bentuknya gituan. Kalau kita diamin di udara, tiba-tiba bisa nyala, bus. Sulap. Nyalanya itu warnanya pink kebiruan. Dia disebut biru langit. Sebenarnya cesium itu adalah bahasa Latin, Franky. Artinya biru langit. Kalau kita masukin ke air, dia berubah menjadi CSOH. Itu juga bisa nyala. Itu kalorinya tinggi kan, Dok? Nggak tahu. Kan kalau dia menghasilkan itu kan kalor ya, Dok, yang kebakar. Kalau kalorinya tinggi kan lebih celaka lagi tuh. Jadi dia itu gampang melarut di dalam air. Nah, kebayang nggak kalau melarut di dalam air nanti berarti bisa masuk ke minuman mencemari. Atau ke ikan dulu lah. Nah, dia kalau kena yang tanah dalam bentuk garam, dia bisa berubah jadi garam dari CSCl. Klorida. Nah, sebagai CSCl kadang-kadang bergabung dengan NaCl, kecampur sama garam kita. Tambah asin, Dok, ya. Dia ada di tanah.
Nah kalau dia masuk ke badan kita, besok lewat kulit, kita nyentuh barang yang ada gituannya, tanah yang ada itu. Jadi di tanah kita ini, di kerak bumi itu juga ada CS, cuman 1 ppm, nggak banyak. Part per Tapi million. kalau ada cemaran, ya cukup tinggi. Nah kebanyakan aja kalau ada di daun, di mana daunnya dimakan oleh kambing, dimakan oleh sapi, ya kambing sapi juga mengandung begituan. Jadi itulah pencemaran. Nah ada di air, airnya dipakai buat nyuci udang, kenalah udangnya. Dia nggak bisa masuk sampai ke dalam sekali, Frankie, karena dia mengikat kuat tanah dan air. Itu di negara mana cesium banyaknya, Dok? Atau di seluruh dunia banyak? Di seluruh dunia ada. Cuman konsentrasinya nggak tinggi. Ya, tapi paling banyak di tempat reaktor nuklir atau di mana ada bom nuklir. Chernobyl waktu itu tuh banyak cesium. Terus hubungannya apa, Dok, dengan kita ngelepas dia punya undang-undang yang bahan-bahan yang boleh diimpor? Nggak, masalahnya begini. Loh, mereka buang B3 itu kan berbahaya. Ini di dalam limbahnya itu sekarang banyak cesiumnya. Sekarang masalahnya gini, cesium itu banyak dipakai nggak? Ada nggak cesium di sekitar kita? Nah itu dia, saya nggak tahu, Dok. GPS katanya, GPS di HP kita tuh ada cesium katanya. Iya. Itu satu. Serat optik ada cesiumnya. Terus berarti jam atom, ada kan jam atom? Ada. Itu cesium. Artinya digunakan cukup banyak nih, Dok. Kalau di kedokteran lebih banyak lagi, Bagi. Di kedokteran seorang radiolog, dokter radiologi kan selalu punya kayak pager di sini. Geiger-Müller counter. Dia kan ronsen orang kan dia badannya kan kena radiasi kan. Si Geiger-Müller ini ngitungin nih, si dokter ini udah kena radiasi berapa banyak. Dihitung mingguan biasanya. Nah, udah lewat, harus istirahat dokternya. Karena dia udah kena radiasi udah cukup banyak. Netralin dulu. Enggak, ya dia pokoknya istirahat lah, jangan terpapar lagi karena setiap kali dia ngeronsen dia kan terpapar. Itu jadi, jam atom tuh bukan yang jam kayak gini kan? Kalau Geiger-Müller counter itu dipakai oleh semua dokter radiolog di rumah sakit. Makanya di tempat ronsen itu dindingnya ini kan dikasih PB, pelumbum, supaya nggak keluar. Kalau dokter yang masuk ke dalam pun itu dia pakai ini kan apron. Apron ini dari PB. Tapi walaupun seperti itu dia kan akan kena. Nah ini Geiger-Müller itu ditaruh di dia punya kantong. Jadi dia kepapar berapa tuh dia yang hitung. Oh udah terpapar sekian, berarti dia udah kebanyakan gitu, harus istirahat dokternya berapa hari. Nah itu ada di rumah sakit. Jadi artinya dari bahan-bahan yang kita dalam tanda kutip tapi tidak bocor, Rengke. Itu aja tidak bocor. Nah sekarang masalahnya, sekarang manfaatnya apa? Manfaatnya itu kalau di perusahaan baja, itu kan banyak perusahaan baja. Baja itu kalau baja kan dibikin tipis-tipis, lempeng-lempeng baja itu, mengukur ketebalan baja itu pakai cesium. Mengukur ketebalan kertas pakai cesium. Bagaimana nih kertasnya ada berapa mili gitunya? Ada sekian, itu pakai cesium hitungnya. Ada tanah nih. Sedimon ini udah berapa tahun sih tanahnya di sini? Menghitung umur tanah. Sejak tahun 45 kan ada bom Nagasaki sama Hiroshima. Itu ada banyak cesium tuh tanah kita. Nah sejak saat itu kan cesium itu punya waktu paruh 30 tahun, Rengki. Jadi kalau di kadarnya sekian, 30 tahun lagi baru tinggal separuh. 30 tahun lagi jadi seperempat. 30 tahun lagi. Jadi dengan melihat kadar cesiumnya kita bisa tahu nih, ini tanah nih udah berapa tahun, Rengki. Menghitung umur tanah. Jadi artinya cesium itu banyak dipakai di mana-mana, tapi dia diperlukan. Iya. Tapi dia tuh tidak bocor. Nah, hasil bocor-bocoran limbah-limbah itu mereka kan nggak mau itu berbahaya. Biasanya mestinya ditumpuk di dalam tanah di satu tempat penyimpanan. Orang nggak boleh dekat situ. Tapi nah ini karena itu ini limbah, lempar aja ke negara yang terima. Gitu loh, lagi. Jadi akhirnya ditutup lagi apa nggak tuh? Atau akhirnya yang kejadian adalah setelah gitu didekontaminasi lah sama mereka. Jadi tempat-tempat yang positif itu diambil di tanahnya, dibawa dikumpulin di satu perusahaan. Itu ada satu perusahaan di tempat paling gede, PT BMT. Semuanya taruh di situ. Dari situ kalau kamu pergi ke Cikandes sekarang
tulisan dilarang masuk karena ada radiasi gitu. Jadi dikumpulin doang ditaruh situ di satu titik. Itu berapa jauh sih radiasinya, Dok? Kira-kira bisa berapa? Bisa meteran kah? Oh, enggak, kalau sinar gamma bisa jauh sekali, Franky. Jauh banget ya. Itu katanya radius sekian kilometer itu 3 kilometer atau 5 kilometer tuh masih kena, Franky. Jadi makanya itu sebenarnya pemindahan penduduk kan. Jadi kita nggak boleh kesana dong, Dok? Ya enggak, kecuali kalau kamu berani. Kamu mesti pakai itu, pakai gigi ular. Tapi di kedokteran tuh dipakai juga cesium tuh buat ngobatin kanker prostat, Franky. Oh. Ngebakar prostat itu pakai cesium. Efektif? Iya. Efektif ya? Iya. Ini tadi saya bilang sama dokternya, saya ajak ke Cikande. Kita kumpulin cesiumnya, kita jual. Kalau memang harganya mahal, Dok. Ya ada harga pasti ada yang ngejual kan, Dok. Ada yang ngebeli. Nah, ini si cesium ini tadi dokter Jaya kan bilang digunakan banyak nih, Dok. Tapi ada nggak barang substitusinya nih selain si cesium ini? Nggak ada. Itu cesium itu termasuk barang yang banyak dipakai. Dipakai, tapi yang dipakai kebanyakan cesium yang stabil, Franky, bukan yang radioaktif. Nah, itu terjadi radioaktif. Itu kenapa sih, Dok? Kok ya bisa itu berubah dia peluruhan visi dari uranium jadi CS. CS jadi barium, itu otomatis. Cuman masalahnya sampai dia berubah itu makan waktu lama, 10 tahun. Nah, kalau dia masuk ke badan kita, misalnya kita makan udang atau segala macam, itu waktu paruhnya di badan kita itu 70 hari, Franky. 70 hari baru tinggal separuh. 70 hari lagi tinggal separuh. Nah, makanya yang terjadi adalah pada waktu kemarin ketemu di Cikande itu, diperiksakan orang-orangnya. Udah kena nggak? Dapat 9 orang yang udah kena. Di badannya sudah ada cesium. Itu dapat 9 orang dari sampel berapa orang, Dok? Di berapa kampung kali ini? Siapa tahu 9 orang dari 9 orang sampelnya. Dan tapi mereka belum ada gejala. Tapi kan kalau didiamin kan kasihan dia. Dia sendiri di dalamnya tuh mengeluarkan sinar gamma, mereka orang-orangnya itu. Jadi akhirnya dikasihlah obat. Siapa tahu jadi obatnya itu namanya biru Prussian blue. Ya, siapa tahu kan mengeluarkan sinar. Siapa tahu jadi kayak aurora gitu, Dok. Nah, dia dikasih obatnya yang ngobatin tuh puskesmas juga, Franky. Dikasih obatnya warnanya hitam, kapsul. 3x3. Jadi 3x3 9 tablet. 9 tablet itu dimakan selama 7 hari. Jadi 63 tablet kapsul dikasih, 63 kapsul. Dia makan. Nah, dengan dimakan itu maka dia menggeser waktu paruhnya, dipercepat keluarnya lewat berak dan kencing. Jadi tinggal 30 hari. 30 hari kurang separuh, 30 hari kurang separuh gitu Pak. Itu akibatnya apa? Kalau sampai masih terpapar, orangnya jadi kenapa? Yang jelas kalau dia kena nempel, itu mengalami reaksi namanya reaksi radioaktif akut. Kulit kemerahan, tiba-tiba jadi luka. Luka kadang-kadang bisa borok. Jadi kulitnya tuh gampang rusak gitu ya, Dok ya. Tapi kalau terhadap badan sendiri ya macam-macam. Jadi badannya orangnya gampang jadi dia bisa merusak semua organ macam-macam di dalam. Bisa mengalami mutasi, yang ditakutkan bisa kanker, Franky. Kanker yang pernah diketahui itu bisa kanker tiroid, bisa leukemia. Nah, terus ada cerita begini. Kebocoran gini bukan cuma terjadi di Indonesia. Ada satu kejadian yang benar di daerah Brasil, yaitu ada satu klinik. Klinik itu kan pakai barang-barang yang mengandung cesium lah. Dibuang sembarangan. Ada yang keracunan, ada yang mengalami luka bakar. Ada yang meninggal karena dia mengalami kanker dan segala macam. Ada kejadian juga di satu negara juga, kebetulan gini, mereka pakai itu pada waktu bikin bangunan itu. Salah satu kapsulnya cesium itu bentuknya kan ditaruh di kapsul gitu ya. Ketanam di dalam dinding tembok. Dan dia kan punya ikatan yang kuat terhadap tembok dan tanah.
9 tahun orang tinggal di situ. Akhirnya ujungnya orang yang tinggal di situ mengalami penyakit macam-macam dan salah satunya leukemia. Nah, kalau si cesium ini masuk terpapar ke tubuh orang nih, Dok. Tubuh orang itu kan jadi semacam kayak pemancarnya berarti, Dok. Iya. Dia mancarin lagi ke orang lain. Ya ke sekitar lah, belum tentu orang di sekitar. Ya apapun itu ya. Iya. Oh. Nah masalahnya yang paling penting adalah kayak begitu kita bikin dia cepat habis. Caranya apa ya? Harus dikasih biru Prusian itu. Lewat BAB nggak keluar tuh? Lama. Lama. Nah, kamu kebayang nggak? Tuh 70 hari baru tinggal separuh. Dan belum tentu masuk di daerah usus kali, Dok ya. Masuknya kemana tuh ya? Ke seluruh tubuh. Orang dia nembus semua. Kalau sinar gamma tuh masuk ke seluruh tubuh. Nah jadi ini kejadian gini. Nah sekarang yang jadi masalah ada satu. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya ujung-ujungnya adalah undang-undangnya diperbaiki, Franky. Jadi ditarik lagi tuh undang-undang yang dilonggarin tadi. Iya, jangan jadi limbah-limbah jangan dimasukin ke sini, ngapain? Karena itulah jadi titik lemahnya. Karena gini, sekarang kenapa? Sekarang pertanyaannya kenapa bisa dideteksi di Amerika? Karena di Amerika barang yang masuk ke mereka tuh harus lewatin gerbang yang di mana dia bisa mendeteksi adanya radioaktif. Artinya kan kita nggak punya gituan. Belum. Iya punya. Kalau kita punya gituan kan kita bisa nih seandainya ada barang limbah yang dibawa masuk pun kalau ada cemaran begitu kan langsung nggak bisa ditolak dong. Iya masuk atau keluar karena percuma juga kita keluarin kalau sampai di sana ditolak. Nah itu dia karena kan ujungnya sebenarnya kenapa sekarang itu geraknya jadi cepat di Cikande karena ekspor udang kita itu krusial banget, Franky. Kita ada beberapa barang yang kemudian kalau diekspor itu jadi masalah. Satu kan masalah soal limbah radioaktif itu. Yang kedua tuh adalah yang dulu juga pernah jadi masalah adalah aflatoksin, Franky. Aflatoksin ada sejenis jamur yang bisa mencemari kacang. Kebayang nggak kalau kita misalnya mengekspor sekian juta ton kacang tanah terus gara-gara mengandung jamur itu kita ditolak, kan rugi lah kita. Duh, ngomong-ngomong kacang jadi saya ingat kacang yang kemarin dibawain sama si itu, Dok. Kacang batik kawangkoan dari siapa? Siapa si nah kita yang di Manado si Jo. Enak tuh. Ya. Enggak, maksudnya di kita itu banyak hal yang seperti itu. Dulu ya ingat ya salah satu yang saya ingat ya, salah satu teman saya, beliau sih udah almarhum, dia eksportir ikan, Franky. Banyak bertonton diekspor ke luar negeri, ikan tuna lah apalah segala macam. Frozen nih, Dok ya? Iya, jadi baru tangkap dari nelayan dibekuin terus dikirim gitu. Sekali waktu di sana ditolak, Franky. Ditolak sekalian berapa banyak. Sebenarnya kenapa ditolak? Karena katanya ikannya mengandung virus COVID. Loh, saya bilang emang ikan bisa kena COVID. Jadi ternyata mereka tuh sampai di sana pun pada waktu COVID itu diperiksa, Franky. Itunya ada. Kok bisa begitu? Emang ikan bisa kena COVID? COVID kan penyakit pada manusia kan? Ternyata orang yang mengolahnya itu COVID nularin ke ikan. Ke air, apapun gitu ya. Airnya kena gitu. Begitu diperiksa COVID positif ditolak, Franky. Kebayang nggak berapa banyak kerugiannya? Nah itu aja hal kecil ya. Jadi maksudnya termasuk ini juga sama kalau menurut saya. Karena kalau soal safety ya untuk makanan terutama di negara-negara pengimpor makanan mereka ketat sekali. Untuk kacang tanah nggak boleh ada aflatoksin. Untuk makanan lain nggak boleh ada salmonella. E. coli nggak boleh. Nah termasuk salah satunya nggak boleh ada radioaktif. Nah artinya sebenarnya yang harus menjaga kan kita. Kalau kita mengekspor, ya kitanya sendiri yang harus punya detektor kan. Ya, mungkin tahu nggak? Iya mungkin mahal kali, Dok, dia punya alatnya. Ya paling kurang. Masih handy portable detektor lah ya sejelek-jeleknya ya. Iya tapi paling kurang kita tuh jangan masukin barang yang limbah yang berbahaya tuh. Karena misalnya cesium tuh banyak terdapat pada barang-barang elektronik, Franky. Iya. Limbah elektronik tuh banyak sekali. Sekarang kan itu. Bahkan kadang-kadang ya saya nonton aja, saya juga masih belum tahu ya apakah ini benar apa enggak. Tapi memang setahu saya memang dulu kalau di chips IC CPU itu kan kuning-kuningnya katanya emas tuh. Masih zamannya
Pentium dok, kan dia punya jarum-jarumnya tuh kelihatan kuning tuh, katanya tuh emas, mengandung emas. Dilebur, dicari emasnya. Mungkin orang masukin limbah elektronik ngarepin emasnya kali dok ya? Mungkin ya? Ya barangkali. Tapi sebenarnya tadinya kan di barang yang dilarang, tapi kenapa dibuka gitu loh? Itu yang jadi masalah. Masalahnya dibuka dan kita nggak bisa ngontrol gitu. Nah, jadi barangkali ya maksudnya saya sih gini, ya kebetulan aja sih ya kasusnya yang di Cikande itu, walaupun begitu banyak titik, kayaknya sih sekarang sih sudah selesai. Udah selesai, walaupun sampai tempat itu bisa ditinggali orang lagi juga masih lama, berpuluh tahun barangkali. Karena tes setengahnya 30 tahun. 30 tahun lama loh lagi. Sampai daerah itu bisa ditinggali lagi gitu. Anak udah bisa jadi anak, udah punya anak lagi tuh dok, 30 tahun. Ya tapi ya dari segi itu ya kalau menurut saya sih mengerikan, karena itu sesuatu yang tidak bisa dilihat lagi. Yang namanya pencemaran radioaktif kayak gitu kan kita nggak bisa tahu. Dan satu lagi yang saya pikirkan, orang Amerika bisa ya ngelindungi rakyatnya dari makanan udang yang terkontaminasi. Kita tuh tidak, Frankie. Barangkali udang yang sama cuma sebagian kita konsumsi di sini. Karena kita tidak tahu ya kita ngerasa aman-aman aja gitu. Bukan kita nggak tahu dok, karena kita ngerasa enak-enak aja nih, nggak apa-apa, kita konsumsi aja. Ya itu. Jadi food safety kita juga barangkali itu jadi masalah. Saya jadi agak ngeri dok. Iya ngeri. Jangan-jangan kemarin saya makan udang yang tercemar. Begitu saya keluar negeri ditolak. Karena badan saya ada radioaktifnya. Oh bisa jadi loh. Bisa jadi. Iya kan? Bisa aja nih. Itu coba. Sebenarnya dalam kadar tertentu tuh ada patokannya di internasional. Di makanan berapa. Itu kalau dia melewati itu ya baru nggak boleh. Nah artinya memang nggak mungkin ada satu barang yang makanan yang bebas itu sama sekali. Tapi masalahnya kalau melewati ambang itu kan mereka tidak mau. Ya pokoknya intinya kita jangan maruk lah dok ya. Itu kan mungkin karena maruk dok. Kamu aja jangan suka ngajak-ngajak kita maruk, saya sih nggak maruk. Itu limbah yang harusnya B3 kenapa kita masih karena itu masih bisa dimanfaatkan. Nah itu dia. Itu coba kan, kita. Kenapa limbah baja itu karena itu mau dimanfaatkan tuh dibikin sesuatu yang lain gitu loh. Tapi itu, nah itu kan harus jelas nih dok. Apakah dari pakaian bekas, apa baja, atau dari limbah elektroniknya nih dok? Apa semuanya? Itu yang diimport ke situ, ke pabrik di situ adalah baja. Baja. Jadi si limbah bajanya ini yang tercemar. Nah kalau yang di Batam itu kan limbah dari itu seng powder. Nah tapi kalau yang di Cengkeh itu kita nggak tahu dari mana. Masalahnya kan kalau itu terjadi di beberapa titik, paling seringnya kan ada titik Batam, titik Indonesia nih, Banten. Satunya Surabaya, itu aja berapa titik, jangan-jangan titiknya lebih banyak lagi. Itu yang baru ketahuan. Iya. Dan itu ketahuan juga gara-gara di sebelah sana nolak, bukan gara-gara kita yang nemuin, Pengki. Gara-gara ada gitu mengancam ekspor, barulah pada turun kan, dicari ketemulah yang di Cikande itu loh. Berarti kalau ekspor kita bukan ekspor yang utama, ya mungkin kalau ke negara-negara yang lain ya bukan Amerika ya lewat-lewat aja gitu loh. Jadi di sini ada pencemaran juga kita tidak tahu. Dan untung aja yang 9 orang itu lagi nggak kenapa-napa gitu loh. Mungkin belum kenapa-napa, saya tidak tahu, tetapi mudah-mudahan tidak kenapa-napa. Ya mudah-mudahan jangan kenapa-napa. Kasihan juga dok, orang-orang di daerah Cikande kan dalam tanda kutip bukan orang-orang yang bisa mandiri untuk pengobatan dirinya yang sendiri. Sebenarnya aneh kan sebenarnya ya, di situ kan ada lapak-lapak baja tuh, lapak-lapak besi. Nah itu beberapa banyak titiknya tuh di lapak-lapak itu loh. Itu dari mana nggak tahu. Dia nggak bisa kita netralisir dengan benda lain dok. Nggak bisa, itu cuma satu-satunya harus diambil barang yang terkontaminasi, dikumpulin satu titik, udah itu tuh didiemin aja sampai dia meluruh sendiri. Otak saya lagi berpikir si CS tadi saya contoh oksidasi jadi CSOH. Tadi dokter bilang. Ya tugas kamu lah orang kimia. Oh enggak, saya matematik dok, saya cuma ngitungin angkanya doang. Enggak, jangan. Yang jelas orang bapeten itu dia kompeten untuk itu. Yang mereka lakukan sekarang adalah
mengambil barang-barang yang terkontaminasi, dikumpulkan di satu tempat, dan kemudian tempat itu dilindungi supaya orang nggak pergi ke situ. Sambil mikirin biaya termurah untuk naturalisasi ini, Dok ya. Netralisasi ya. Dan nggak gampang juga. Itu dibiarin dia melurus sendiri, nanti di situ banyak barium mereka. Baru jadi banyak bariumnya. Oh, ya jadi saya nggak jadi, Dok, ajak dokter Jaya ke Cikande. Enggak, saya nggak mau, di situ udah larangan kok. Nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya kita berangkat, Dok. Siapa tahu kan istilah kita bisa dapat duit dari situ. Sekaligus menyelamatkan Indonesia. Ya, idealis banget ya. Oke. Ya udah, jadi cesium ini kita jangan terlalu panik juga ya, Dok ya, artinya ya. Ini kan kita nggak tahu nih yang dari mananya ya. Tapi sejauh saya sih nggak tahu, kita kan kalau di Jakarta ini makan ikan udang dari mana ya? Dari kalau yang di kita makan sih sisa-sisa, Frankie, yang bagus-bagusnya diekspor semua, Frankie. Yang gede-gede kan diekspor, kita makan yang kecil-kecil, Frankie, sisa-sisanya. Ya, mudah-mudahan sisa-sisa tapi berfaedah buat kita lah, Dok. Oke, Dok, jadi masalah cesium ini bisa lumayan clear lah, Dok ya, kita artinya. Ya nggak sekolah, kesian yang anak-anak itu kan orang penduduk sekitar yang nggak ngerti apa-apa gitu. Dan kedua, dalam orang sekitar situ kemungkinan artinya pengobatan untuk dirinya sendiri secara mandiri mungkin berat ya, Dok ya. Tapi yang saya salut juga apa tuh, Pak? Apa? Mereka diobati sama dokter puskesmas loh. Jadi mereka tuh sudah tahu, Frank, harus dikasih biru plusian sebanyak selama 7 hari. Dia dikasih obat. Setelah 7 hari? Nggak tahu. Itu kan belum pernah ada kejadian kan, itu baru. Jadi mereka juga baru diajarin tuh seperti itu. Jadi artinya. Nah kalau dokter yang nggak daerah situ juga nggak tahu lah itu. Itu kapsul apaan warnanya hitam-hitam begitu. Biru plusian itu ferrocyanida. Jadi memperpendek masa tes tengah waktu baru. Besi +2+3-nya yang dipakai, Dok ya. Ada cyanida lagi. Udah cyanida, kadang-kadang nama yang agak alergi. Itu tuh barang apa tuh? Apanya? Ferrocyanida dipakai buat apa? Fotografi, Franky. Buat apanya? Ini di kamar gelap itu. Oh. Pengaman itu kan. Kembar ya, Dok ya? Ya. Ferry sama Vero. Kalau Vero perempuan, Ferry laki-laki. Oke, Dok, jadi ini saya batal ngajak dokter ke Cikande. Tempat lain aja lah, Franky, yang kuliner enak ya. Kepik. Pik, kayaknya ada kemarin ya, ada orang yang nawarin saya pergi ke Pik, ada acara apa ya, saya lupa. Ya, di Pik 2 ya. Ntar, Dok, saya ingat-ingat dulu, Dok. Oke, Dok, gitu. Thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.